Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampaknya tidak pernah bosan memuji Presiden Prabowo Subianto secara langsung dan terbuka pada setiap pertemuan internasional yang dihadiri kedua kepala negara ini. Trump sering mengatakan bahwa ia sangat menyukai dan mengagumi Prabowo, yang disebutnya sebagai pria yang hebat dan tangguh. Pujian itu disampaikannya lagi ketika memperkenalkan para pemimpin dunia yang hadir pada inaugural meeting atau pertemuan perdana Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memperkenalkan Presiden Prabowo sebagai sosok yang sangat ia sukai, sosok yang benar-benar tangguh, yang telah melakukan pekerjaan besar dan sangat dihormati semua orang. Trump kemudian mengatakan, "Saya tidak ingin melawan Prabowo." A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Pujian Trump terhadap Prabowo tidak berhenti sampai di situ. Saat menyinggung beberapa negara yang siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza, Trump mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Dan lagi-lagi ia menyebut Presiden Prabowo sebagai pria yang tangguh dan cerdas. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Sementara itu, dalam sambutannya di acara pertemuan perdana Dewan Perdamaian ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaannya bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace adalah untuk ikut mengupayakan solusi damai yang langgeng bagi masa depan Palestina. Kami tahu akan banyak ditemukan rintangan dan kesulitan, ujar Prabowo, tetapi kami optimis dan kami berkomitmen pada keberhasilannya. Presiden Prabowo juga menyampaikan lagi komitmennya untuk mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian dari Indonesia yang akan menjadi bagian dari pasukan stabilisasi internasional guna mengawal proses perdamaian di Gaza agar benar-benar berhasil. From the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan. And that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Sampai saat ini sudah ada 22 negara yang bergabung dalam Board of Peace atau BOP, selain Indonesia dan Amerika Serikat. Ada sejumlah negara lainnya yang menjadi anggota BOP, yakni Arab Saudi, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Israel, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia,
Pakistan, Paraguay, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania. Agenda utama pertemuan perdana Board of Peace ini adalah menindaklanjuti rencana rekonstruksi Gaza yang diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar 70 miliar dolar AS atau lebih dari 1.000 triliun rupiah. Agenda lainnya adalah meresmikan pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force yang akan ditempatkan di Gaza untuk mengawal gencatan senjata serta memastikan berlangsungnya proses perdamaian yang hakiki antara Palestina dan Israel. International Stabilization Force atau ISF ini bergerak di bawah naungan Board of Peace yang dibentuk berdasarkan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada 17 November 2025. Saat ini sudah ada 5 negara yang berkomitmen mengirimkan pasukan perdamaian dan bergabung dalam ISF, yakni Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Nama-nama negara tersebut diumumkan oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Jasper Jeffers III, dalam salah satu sesi pertemuan perdana Board of Peace. Selain kelima negara tersebut, ujar Majen Jasper, 2 negara lainnya, yakni Yordania dan Mesir, telah menyatakan bersedia untuk berkontribusi dalam pelatihan kepolisian bagi para calon polisi Palestina. Yang cukup membanggakan, Majen Jasper juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan Indonesia untuk menjadi Deputy Commander of ISF atau Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional. Dan pihak Indonesia, kata Jasper, telah menyatakan bersedia menjadi Wakil Komandan ISF. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. Penunjukan Indonesia menjadi Wakil Komandan ISF merupakan bukti kepercayaan internasional terhadap kekuatan dan kepiawaian Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kancah global. Selain didaulat menjadi tentara terkuat ke-13 di dunia oleh Global Firepower, Tentara Nasional Indonesia juga sudah sangat berpengalaman menugaskan para prajuritnya menjadi pasukan perdamaian internasional di berbagai belahan dunia sejak tahun 1960-an. Kepastian bahwa Indonesia sudah resmi menjadi Wakil Komandan ISF dibenarkan Presiden Prabowo melalui jawabannya yang sangat singkat atas pertanyaan para wartawan Indonesia yang meliput pertemuan perdana Board of Peace di Washington. Pak, soal penunjukan ISF, Pak. Tadi kan itu jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini pihaknya telah menurunkan tim pakar militer Amerika Serikat ke Gaza untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung ISF, termasuk membangun markas besar yang akan menjadi pusat komando operasi pasukan stabilisasi internasional. Berdasarkan rencana jangka pendek dan menengah, ISF akan ditempatkan di 5 sektor yang berbeda, untuk kemudian diperluas sektor demi sektor. Sedangkan jangka panjangnya adalah melatih dan membentuk 12.000 polisi Palestina yang akan bekerja sama dengan 20.000 tentara ISF dari berbagai negara untuk memastikan keberlangsungan perdamaian di kawasan ini. Men of our time.